Ibu. Selamat siang juga Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan observasi kelas. Namun sebelum kita melakukan observasi kelas, kita lakukan dulu yang namanya tahapan pra-observasi. Apakah Ibu siap untuk di pra-observasi? Insya Allah siap. Oke Bu. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan nanti apa ya Bu? Materi yang akan saya sampaikan yaitu daerah tempat tinggalku dengan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Kelas 4 ya Bu ya, Ya. semester 2. Terus dalam materi saat observasi nanti apa saja tujuan yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 3 Bu. Yang pertama dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi dan mengamati video, siswa dapat menyebutkan tokoh pada teks cerita fiksi dan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi tadi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas dan tepat, dapat penuh dengan percaya. Yang ketiga, dengan mengamati video tadi tentang jenis fiksi, siswa dapat menentukan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Berarti ada 3 tujuan nanti yang akan Ibu capai ya Bu ya, dalam pembelajaran observasi nanti. Nah, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini? Area pengembangan yang akan saya capai adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mulai berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Berarti pembelajaran yang akan Ibu kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ada KSE dan emosional ya Bu ya. Berarti semuanya itu termasuk budaya positif. Ya, Oke Bu ya. Jadi strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi ini? Strategi yang akan saya siapkan yaitu observasi terlebih dahulu yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, fokus dengan memperhatikan media dan langkah-langkah serta produk pembelajaran. Oke Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita sudah melakukan pra-observasi. Nah, kira-kira kapan ya Ibu siap untuk diobservasi ya Bu ya? Insya Allah Senin besok. Hari Senin besok ya Bu ya? Ya. Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah berkumpul untuk memulai pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita nyanyi dulu. Nyanyi Indonesia Raya. Siapa bisa mimpin? Silakan Malik. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Bismillahirrahmanirrahim.
Monica, Ada Bu. Muhammad Furqon, Ada Bu. Siva. Ada Bu. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi dan mengamati nanti videonya ya, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Ya. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita teks narasi tadi, siswa dapat menceritakan dengan artikulasi yang jelas, yang tepat dan penuh percaya diri di depan kelas nantinya. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video tentang jenis cerita fiksi, siswa dapat menentukan pengertian dan ciri-ciri teks fiksi dengan benar. Ya, itulah ada 3 nantinya ya anak ibu. Baiklah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pernah nggak membaca cerita fiksi kayak dongeng-dongeng Putri Salju, apalagi Cinderella, Bawang Putih Bawang Merah, itu fiksi ya. Nah, sebelum kita fiksi, Ibu jelaskan. Fiksi adalah cerita yang tidak nyata, rekaan oleh seseorang atau pengarang. Cerita ini hanya dibuat-buat oleh orang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, oh itu mana tuh Bu, cerita ini benar nggak Bu? Itu enggak. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan Kuta Tangguhan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purnamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulangi, 1, 2, 3, tepuk mereka. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mereka bilang kereta pikiran berikut berdasarkan isi video yang diamati. Cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi. 1. Menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. 2. Memiliki sifat imajinatif. 3. Kebenarannya bersifat relatif. Pengertian cerita fiksi. Karya yang berisikan cerita dari kejadian tidak nyata atau sebuah hasil dari khayalan, rekaan dan imajinasi dari seorang penulis. Jenis cerita fiksi. 1. Fabel, hewan. 2. Serangga adalah kepahlawanan seseorang. 3. Mitos, cerita khayalan. 4. Legenda, peninggalan sejarah. 5. Roman, kisah bunga cinta. 6. Cerita pendek. 7. Fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambil bicara. Baiklah anak ibu, silakan dijawab pertanyaannya, diskusi sama teman-temannya. Di sana ada 3 pertanyaan yang akan diisi ya. Silakan dibaca, ada bacaannya tuh ya. Baik, Bundis, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pengamatan tentang coaching dari teman sejawat. Dari CGP ke teman sejawat setelah mengadakan pra dan observasi. Sekarang pasca. Silakan, Bundis. Ya Ibu, terima kasih kepada Ibu Gus selaku PP saya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Gus Linda Yanti SPD dari PGP Sumbar. Baik, saya akan melakukan observasi pasca observasi. Baik, saya akan melakukan pasca observasi sesuai dengan observasi kelas yang dilakukan oleh teman sejawat. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang, Bu. Setelah kita melakukan observasi kelas pada kelas 4 tema daerah tempat tinggal. Di sini kita sudah menampilkan pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan dengan jelas. Nah, namun apa-apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik atau hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan di dalam kelas. Hal-hal baik yang pernah saya lakukan di dalam kelas, dalam kegiatan pendahuluan, saya menanyakan kondisi dulu kepada siswa. Persiapan siswa itu udah bisa nggak untuk memulai pembelajaran. Yang pertama, step itu untuk menaikkan motivasi siswa, saya akan memberikan ice breaking namanya, Bu. Sehingga nanti siswa-siswa yang mungkin belum siap, dia bisa langsung fokus dalam menerima pembelajaran. Dan di dalam proses pembelajaran nanti saya menggunakan media infocus atau menggunakan video dalam pembelajaran, sehingga nanti dalam pembelajaran nanti siswa lebih menarik dan lebih paham dalam menyimak video yang ada. Seperti ya, jadi hal baik yang sudah dilakukan pertama sekali dalam kegiatan pendahuluan ya. Dalam kegiatan pendahuluan itu Ibu menanyakan kondisi muridnya, yaitu hal yang sangat bagus ya Bu ya. Kadang-kadang anak kita itu ada yang belum makan, kondisinya kurang fit ya Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu meningkatkan motivasi ya dengan cara memberi ice breaking. Itu hal yang sangat membantu ya Bu untuk memusatkan sosial emosional anak kita di dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu di dalam pembelajaran itu menggunakan media video ya, video pembelajaran ya Bu ya. Oke Ibu. Kemudian Ibu, poin-poin apa saja yang harus dipertahankan untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya? Poin-poin yang untuk mempertahankan yang akan, yaitu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu yang harus kita pertahankan. Dengan mempertahankan apa yang dibutuhkan siswa, nanti pembelajaran akan mudah dan lancar untuk pemahaman siswa. Dan memenuhi kebutuhan siswa ada 3 dalam media pembelajarannya, ada 3 yaitu visual, audiovisual, dan kinetik. Jadi itu yang akan dipertahankannya, di mana Ibu di dalam memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya ya Bu ya. Berarti pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, mencakup 3 aspek: proses, produk,
konten dan produk ya. Yaitu yang sangat kita harapkan sekarang ini Bu ya. Oke Bu, kemudian yang perlu ditingkatkan lagi apa kira-kira Bu di dalam proses pembelajarannya? Yang perlu ditingkatkan yaitu sesuai yang saya bilang tadi Bu, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu ada 3 aspek tadi Bu, proses, setelah proses konten, dan yang terakhir produknya Bu. Ya, hasilnya ya Bu ya. Oke Bu, selama di dalam proses pembelajaran itu ada nggak kira-kira kendala yang Ibu hadapi? Setiap pembelajaran pasti ada kendalanya Bu. Mungkin ada siswa yang kurang paham, itu wajar. Ada siswa yang slow respon, lambat responnya, dan masih banyak ketinggalan dalam pemahaman pembelajaran masih ada. Jadi ada yang kendala Ibu yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran itu ada anak yang slow lambat respon ya Bu ya. Nah, dalam anak yang hal seperti itu kira-kira apa yang Ibu utarakan? Biasanya kalau saya lakukannya adalah dengan tindakan mungkin apa kendala yang dialami siswa dulu. Ditanya dulu apa kendalanya, sehingga nanti dia akan memberi respon yang baik untuk pembelajaran nanti. Kita menanggapi dengan respon ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak perubahan terhadap anak tersebut setelah ditanya anak yang slow respon ternyata ada masalah keluarga ya. Biasanya masalah keluarga, dan setelah dikasih motivasi dan semangat, sehingga anak yang slow respon tadi bangkit. Tapi semangat lagi belajar ya dari permasalahan yang dihadapinya tadi ya Bu Rita ya. Oke Bu Rita, kira-kira rencana tindak lanjutnya ke depan apa ya Bu Rita? Agar proses pembelajarannya itu semakin lebih baik lagi. Untuk pembelajarannya lebih baik lagi, sesuai yang kita bicarakan tadi, hendaknya metode pembelajaran kita gunakan, teknik pembelajaran kita gunakan sesuai dengan karakter atau kebutuhan siswa, sehingga siswa gampang untuk memahami pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih ya Bu Rita atas waktu yang diberikan. Have a strangest feeling